Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Senja TV. Hari ini kita berjumpa kembali di program Dialog Khusus di edisi hari ini 26 September 2025. Tentunya bersama saya Nurlela Mustari. Ada yang menarik pada siang hari ini. Tema kita pada siang hari ini adalah penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Saya bersama narasumber spesial saya pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak hari ini? Oke. Ya, ada Pak Letkol RM Arif Hartanto. Beliau adalah Dandim 1424 Sinjai. Iya, senang sekali Pak ya kita bisa talk show hari ini. Baru kali ini bisa tatap muka, bisa bincang-bincang dengan Sinjai dan TV. Pak, sebelum kita memulai perbincangan kita pada siang hari ini terkait dengan penerimaan calon TNI Angkatan Darat, mungkin kita memperkenalkan diri dulu. Ini sepertinya Bapak ini orang baru nih di Sinjai. Sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu? 2 bulan lebih, jalan 3 bulan ini Jalan 3 bulan, oke. Kemarin bulan Juli, ini udah mau September. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya di Makassar, di Yon Armet 6. Dan Yon Armet 6 selama 1,5 tahun di sana Mbak, di Jalan Mapaudang itu. Oke. Pak, ini selama kurang lebih 2 bulan, Bapak melihat atau mengenal masyarakat Sinjai itu seperti apa sih Pak? Masyarakat Sinjai cukup menarik. Ya. Hanya antusiasme dalam hal-hal tertentu di bidang pariwisata mungkin sudah lumayan berkembang di sini kan, sudah mulai unjuk gigi lah di wilayah Makassar. Banyak-banyak di sini, mungkin banyak wahana-wahana yang dapat menarik, yang mungkin itu perlu dikembangkan lagi. Terus di sini juga perlu kita juga bisa mengacu ke tempat-tempat lain, mungkin hal-hal yang bisa menjadi contoh kita bisa tuh dibanding ke daerah-daerah yang lain untuk mengembangkan wilayah kita. Jadi kita sebenarnya punya potensi, tapi harus perlu digali secara intensif lagi biar lebih tereksplor, berkembang lagi. Tapi kalau pemudanya Pak, Anda melihat sejauh ini seperti apa? Pemudanya sudah aktif. Saya masih lihat kalau dari selama 2 bulan di sini, hampir 3 bulan, pemuda-pemudanya juga aktif, terutama di wilayah kota ini. Cenderung karena pusatnya memang di Sinjai Utara ini kan, jadi pemuda-pemuda di sini sangat aktif. Kelihatan pada waktu event 17 Agustus kemarin, luar biasa kan, dari awal bulan sampai dengan akhir, kegiatan yang full. Kita semuanya melihat memang luar biasa keaktifannya. Oke. Pak, ini kita kembali ke tema kita Pak, penerimaan TNI Angkatan Darat untuk tahun 2025. Ini ada yang berbeda enggak sih Pak kalau untuk penerimaan sebelumnya? Memang ada sedikit perbedaan, tapi secara umum persyaratan sama. Ada beberapa hal yang mungkin ada perubahan. Yang pertama dari segi umur ada penambahan usia. Yang awalnya maksimal 20 tahun, ini menjadi 24 tahun. Dengan seiring berlakunya revisi Undang-Undang TNI yang masa pensiun dari 52 ke 55. Jadi ada penambahan umur. Ada yang lain Pak? Terus jadi tinggi badan ada perubahan dari 163 ke jadi 58. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh generasi muda, Pak. Jadi yang awalnya mungkin terbatas umur, ini ada kesempatan lagi, mereka memiliki peluang lagi untuk mendaftar lagi. Terus mungkin yang terbatas karena ketinggi, beda 1-2 cm. Makanya memberikan kesempatan yang lebih luas. Jadi mereka bisa bersaing untuk mendaftar dan mempersiapkan diri sekarang. Tapi kalau untuk pembukaan atau pendaftarannya sendiri ini dimulai kapan Pak? Di semester 1 kemarin sudah, ini semester 2 sudah dibuka lagi. Sampai tanggal berapa Pak? Nanti akan ditentukan di panitianya, karena sekarang baru mulai pembukaan dan karena ada perubahan persyaratan nanti sudah disosialisasikan untuk merekrut sebanyak mungkin prajurit TNI, makanya kesempatan ditambah dengan umur tadi, terus ada pengurangan persyaratan. Tadi tidak mengurangi kualitas prajurit. Jangan sampai dengan umur bertambah ataupun ketinggian berkurang tapi kualitasnya berkurang. Jadi tetap dengan kualitas yang sama, persyaratannya sama. Cuma itu kan salah satu menambah peluang aja. Harus tetap mungkin harus kuat, harus sehat, tidak mengurangi hal yang seperti itu, Mbak. Tapi kalau untuk kuotanya sendiri, Pak, jumlah kuota yang kuotanya nanti akan ditentukan pada saat pendidikan, kemampuan di alokasi itu berapa. Sudah dianggarkan di situ, makanya akan diharapkan nanti sebanyak-banyaknya mungkin kalau memang mampu, ada kesempatan banyak diambil. Pak, ini sekarang kan juga sudah online begitu Pak. Nah kalau untuk tahun ini pendaftarannya seperti apa? Apakah masih sama dengan semester 1 kemarin, pendaftaran online ataukah datang langsung ke Kodim atau kemana begitu Pak?
Untuk pendaftaran sekarang sudah online ya. Okay. Tapi di verifikasi juga di Ajen, di Kodim pun bahkan sekarang sudah bisa membantu untuk memverifikasi. Jadi ada kendala, nanti lewat Kodim pun bisa. Nanti kita arahkan ke lembaga yang merekrut. Dalam hal ini Ajen Korem ataupun Ajen Kodam nanti untuk membantu verifikasi di lapangannya nanti, Pak. Kalau untuk semester kemarin, Pak, berapa kuota yang diterima? Untuk pastinya kurang lebihnya ada 5.000-an mungkin. Untuk itu untuk Indonesia. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri kemarin berapa, Pak? Kalau data pastinya nanti kami cek lagi, tapi ini memang kelebihan yang diberikan oleh TNI untuk memberikan kesempatan yang lebih luas tadi. Pak, ini kita berbicara soal kesiapan. Gitu. Sejauh ini apa sih, Pak, yang harus dipersiapkan untuk teman-teman adik-adik kita ini untuk menjadi anggota? Sebenarnya ya itu tadi, kalau menjadi prajurit itu suatu bekal bawaan lah minimal. Pertama kita harus sehat nih. Yang pertama sehat. Sehat itu gimana? Dengan pola hidup kita, makan kita, tidur kita, dan yang lain sebagainya kita harus sehat dulu. Ini kalau udah sehat harus punya jasmani. Jadi kalau jasmani ini kita latih, Mbak. Nggak serta-merta kita tiba-tiba bangun tidur terus jasmaninya kuat, nggak bisa. Tetap harus dilatih. Jadi nggak bisa tidak punya kemampuan jasmani, nggak punya fisik, terus tiba-tiba berdaftar, ya pasti akan hasilnya nggak memuaskan, tidak sesuai dengan harapan kita. Makanya itu yang perlu disiapkan. Kalau orang udah sehat baru bisa dilatih. Kalau nggak sehat kan orang tidak akan bisa melatih jasmani kita, Mbak. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan, Pak, selain media sosial ini, kunjungan ke sekolah-sekolah sudah dilakukan, Pak? Kunjungan ke sekolah-sekolah sudah secara masif kan. Dan babinsa-babinsa kami juga sudah bergerak ke wilayah untuk merekrut prajurit, calon-calon prajurit yang berpotensi. Jadi mereka sudah menjaring semakin banyak kan semakin bagus. Nanti kita memilih mana yang paling bagus yang mereka siap. Dari yang terbagus, dari yang terbaik begitu. Nah, sejauh ini mereka antusiasnya mereka untuk penerimaan TNI ini seperti apa? Selama ini antusiasnya juga sudah bagus. Kalau pemuda di Sinja ini saya melihat ada yang latihan di Koramil, ada yang latihan di Kodim. Walaupun mereka belum terkoordinir, tapi mereka sudah ada kemauan. Sebenarnya kita kalau memang ada pemuda dari wilayah kita di Sinja ini ada yang antusiasme tinggi, kita siap untuk membina, minimal untuk membantu pembinaan fisik gitu lah. Jadi kalau memang mereka berminat, nanti kita koordinir untuk melaksanakan pembinaan. Ini dari Kodim sudah siap ya? Siap sekali. Ya, kita jeda dulu Bapak ya. Baik, pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita, namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Hidup ini berawal dari sebuah mimpi, membawa keyakinan untuk meraih sebuah tujuan. Dimulai dari langkah kecil, kita nyalakan perubahan dengan energi baru. Saatnya kita bersiap untuk menyongsong masa depan dengan semangat keberlanjutan. Rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana
pesona Indonesia. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Hidup ini berawal dari sebuah mimpi, membawa keyakinan untuk meraih sebuah tujuan. Dimulai dari langkah kecil, kita nyalakan perubahan dengan energi baru. Saatnya kita bersiap untuk menyongsong masa depan dengan semangat keberlanjutan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Khusus, masih dengan perbincangan kita pada siang hari ini terkait dengan penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat untuk tahun 2025. Saya masih bersama dengan narasumber saya pada siang hari ini, ada Pak Letkol ARM Arif Hartanto, beliau adalah Dandim 1424 Sinjai. Saya kembali ingin mengingatkan kepada Anda pemirsa, jika ada pertanyaan ataupun juga tanggapan terkait dengan tema kita pada siang hari ini, saya membuka layanan WhatsApp di 085245883030. Pertanyaan Anda nanti akan dijawab langsung oleh narasumber saya pada siang hari ini. Ya, Pak Dandim, terkait tadi ada pendampingan pelatihan untuk para calon TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah masing-masing. Sejauh ini kalau untuk waktu begitu Pak, mereka harus membutuhkan waktu berapa lama terkait dengan latihan ini? Kalau latihan idealnya semakin lama semakin siap kita harus semakin bagus kan, tapi kalau waktu mendadak harus lebih intensif. Misalnya 1 bulan itu full tiap hari kalau memang, makanya ini kan udah mendekati nih Mbak. Makanya kalau memang udah mendekati 1 bulan ya harus setiap hari latihan. Tapi kalau memang masih panjang ya kita mungkin masih ada membuat program latihan sendiri lah. Seperti itu Mbak. Iya, tapi kalau sejauh ini kan memang masih ada yang bertanya begitu Pak. Kalau di TNI itu latihannya berat, berbeda dengan yang lain begitu Pak. Nah kalau sejauh ini Anda melihat seperti apa Pak? Kalau tanggapan dari masyarakat? Kalau menurut saya nih Mbak, berat atau enggak itu kalau kita tidak mempersiapkan pasti berat. Kalau kita sudah mempersiapkan, kita sudah siap, ya mungkin biasa, tapi kita bukan sombong atau apa ya. Tapi kalau kita sudah latihan, apapun yang kita hadapi pasti kita ya lebih siap lah. Walaupun berat terasa ringan juga kan, jadi kan. Apapun mungkin bukan cuma jasmani aja, tapi apapun latihan mungkin kan tesnya ada kesehatan, jasmani, akademik, psikologi. Semuanya kelihatan seperti berat kalau kita tidak siap. Tapi kalau kita siap, ya alhamdulillah mungkin ada jalannya yang mungkin menyiapkan, meringankan kita jadi merasa ringan, walaupun mungkin sama kan sebenarnya sama kan materinya, tapi kan mungkin ada efek psikologisnya kita lebih siap, lebih mampu untuk melaksanakan kegiatan latihan seperti itu Mbak. Iya, tapi yang sering menjadi pertanyaan juga ini Pak, dan ini terkait dengan
kalau masuk TNI itu harus bayar nggak sih Pak? Masuk TNI secara murni gratis, tidak ada bayar sepeser pun. Kalau ada yang bayar berarti penipuan itu, Mbak. Nanti perlu dilaporkan. Kita siap menerima laporan kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan rekrutmen ini untuk mencari keuntungan untuk pribadi, itu yang tidak bisa dibenarkan, Mbak. Makanya seperti itu. Tapi kalau untuk proses pendidikannya sendiri Pak, sejauh ini proses pendidikan yang dilakukan oleh TNI itu seperti apa sih Pak? Proses pendidikan kita sesuaikan dengan rekrutmen awal. Jadi kita ada materi jasmani, jadi latihan fisik tetap menjadi bekal pokok dalam melaksanakan pendidikan. Kalau orang tidak sehat, fisiknya tidak kuat, tidak akan bisa mengikuti pendidikan. Itu kan bekal awalnya. Di samping itu kita juga dituntut untuk kemampuan akademik. Jadi akademik itu kita dituntut berpikir secara logis, secara analitis. Jadi tidak serta-merta kita dituntut fisik aja, kuat fisik tapi tidak bisa berpikir secara logis, nanti kan jadi kelemahan kita, Mbak. Jadi kita tetap mengutamakan berpikir ataupun akademik, tapi tidak mengabaikan fisik dan jasmani tadi, Mbak. Jadi fisik itu untuk mendukung dalam melaksanakan kegiatan kita, dalam melaksanakan latihan ataupun kegiatan nanti setelah menjadi prajurit kan fisik yang tetap yang utama untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang pokok. Sebenarnya fisik ini untuk mendukung aja, mendukung kegiatan kita. Yang bukan yang utama sih, tapi tetap kalau fisik nggak mendukung, kegiatan yang nanti tidak akan berjalan nanti. Jadi harus simultan semuanya. Terkait dengan keuntungan, ini kalau orang atau teman-teman adik-adik yang saat ini ingin mendaftar ke kedinasan begitu Pak, kenapa harus memilih TNI? Memilih TNI ya itu suatu pertanyaan yang bisa dikembalikan ke diri kita masing-masing. Nggak bisa kita samakan dengan orang lain kan. Kalau saya misalnya dulu masuk TNI, ya karena memang saya cinta dengan TNI. Ya. Jadi kalau udah cinta kita akan berusaha untuk memiliki ya kan misalnya kan. Kalau nggak cinta ada juga yang dipaksakan, tapi kan hasilnya nanti tidak bagus. Jadi kita pertama kan mengenal. Kalau udah kenal kita cinta. Kalau udah cinta kita berusaha untuk mendapatkan, ya kan? Ya, polanya sama lah seperti itu. Kita secara manusiawi. Berapa lama Pak kalau boleh tahu sudah di TNI? Saya lulus Akmil tahun 2005. Sampai sekarang 2025 berarti 20 tahun. 20 tahun. Suka dukanya Pak? Suka dukanya. Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya Pak kalau di TNI? Lebih banyak sukanya. Yang paling menarik itu seperti apa Pak? Yang paling menarik kita bisa berinteraksi dengan alam kan, karena kalau Bapak Kasat ini menyampaikan TNI bersatu dengan alam. Jadi kita bisa menikmati ya latihan sambil menikmati alam, berinteraksi dengan masyarakat, dengan bukan masyarakat, alam kan juga termasuk ini kan. Alam, masyarakat, ya begitulah ini ya. Pak, ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari pemirsa Senja TV, saya boleh bacakan. Silakan. Pak? Ini dari Pak Rahman di Jalan Bayangkara. Assalamualaikum Pak, ini seperti apa atau bagaimanakah peluang karir bagi prajurit TNI ini dalam struktur kepangkatan? Kalau TNI kan ada 3 jenjang ya, dari Tamtama, dari Bintara sampai Perwira. Kalau dari Tamtama mungkin nanti saat dia naik pangkat, sekolah bisa nanti naik ke level Bintara. Kalau yang Bintara nanti sekolah bisa jadi Perwira. Kalau Perwira mungkin sekolahnya mungkin sesuai ataupun mungkin pangkatnya sesuai dengan apa karirnya, jenjang karirnya bisa nanti jabatan tertinggi, mungkin jadi pati atau mungkin dan lain sebagainya. Begitu Pak Rahman ya di Jalan Bangkara. Ini ada lagi Pak dari Pak Rusli di BTN Gojeng Permai. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dandim. Ini saya ingin tanyakan Pak, apa tantangan yang dihadapi TNI dalam menjaga keamanan nasional saat ini, karena saya juga ingin memasukkan anak saya di TNI. Tantangan TNI kita selama ini mungkin sudah intinya tugas pokok dapat dilaksanakan. TNI kan kita tugasnya di pertahanan dan Presiden sekarang ini sangat intens dengan pertahanan. Beliau mendukung program pertahanan melengkapi alutsista yang awalnya mungkin jadi tantangan kita di alutsista. Kepemimpinan sekarang atau pemerintahan sekarang sangat intens sekali dalam mengembangkan alutsista. Baik itu memperkuat pertahanan lah intinya ya Mbak. Jadi alutsista diperkuat dengan personil yang tadi direkrutmen tadi. Jadi kekurangan itu sudah mungkin pelan-pelan akan kita tutupi. Jadi tantangan kita di alutsista tadi mulai diperbaiki dari laut, udara, darat, dan mungkin personil juga kita dengan ada rekrutmen ini yang
yang relatif besar ini ya itu untuk memperkuat pertahanan kita juga. Jadi pelan-pelan nanti akan mungkin kita lebih baik lagi nanti. Oke, Pak, terkait dengan tadi banyak sekali yang harus dipersiapkan termasuk dengan fisik salah satunya, kemudian juga nanti akan ada tes psikologi. Ya, ini juga yang menjadi pertanyaan kita. Seperti apa persiapan yang harus dilakukan adik-adik kita untuk mendaftar di TNI terkait dengan psikologisnya mereka? Jadi kok sekarang semua tes ini bisa dilatihkan, Mbak? Iya. Jadi kalau kesehatan kita bisa medical check up di rumah sakit. Jadi kalau kita ada kekurangan, misalnya ada kekurangan mungkin di mata ataupun di gigi ataupun yang lainnya bisa ditutupi. Jadi kita harus jauh-jauh hari. Misalnya ada yang perlu dioperasi, langsung dioperasi. Dengan ketentuan waktunya masih terjangkau. Misalnya masih 6 bulan kita kan masih bisa operasi, entah nanti usus buntu, varikokel ataupun hal-hal lain, mungkin gigi dibersihkan, ditambal dan lain sebagainya. Ini untuk kesehatan. Terus untuk jasmani yaitu tadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba bangun tidur langsung bisa lari, harus berlatih kan. Terus kalau psikologi juga tidak bisa instan. Kecuali kalau orang memang memiliki kemampuan psikologi yang bagus, tapi kan secara manusiawi kita masih rata-rata lah, tidak terlalu jauh berbeda. Jadi kalau psikologi bisa dilatihkan juga. Intinya kita harus membentuk karakter kita jadi lebih baik. Secara jangka panjang ya kita di kehidupan sehari-hari sudah mulai mengatur pola hidup kita. Tapi kalau untuk materi tes ada juga materi-materi yang perlu disiapkan secara khusus. Tapi secara umum dalam kehidupan kita ya kita kalau hidup kita udah tertata, saya yakin psikologinya bagus itu, Mbak. Kecuali kok awalnya mungkin berantakan. Itu perlu diperbaiki secara psikologis dari pola hidup, pola ininya bangun tidur sampai tidur lagi. Itu akan membentuk psikologi kita. Itu untuk jadi karakter lah nantinya kan. Tapi kalau secara material tes, ya ada yang perlu dilatihkan, misalnya hitungan koran ataupun nanti ada numerik, ada verbal dan lain sebagainya, itu bisa dilatihkan. Tapi secara umum ya itu tadi, kalau kejiwaan kita kan awalnya dari psikologi ini, kalau psikologinya jelek, kejiwaannya jelek itu kan sangat berpengaruh. Dan itu semua berawal dari keluarga dulu, Pak ya. Keluarganya sangat mendukung. Terus itu juga akademik juga mungkin berpengaruh, Mbak. Akademik nggak bisa juga kita tiba-tiba tes besok. Ya sama kayak ujian kita kan, tidak belajar, tidak berlatih, ujian nilainya kurang nanti. Itu semuanya bisa dilatihkan sebenarnya itu, Mbak. Kita jeda dulu Bapak ya. Baik, pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Saya masih menantikan pertanyaan Anda usai kami kembali. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Hidup ini berawal dari sebuah mimpi, membawa keyakinan untuk meraih sebuah tujuan. Dimulai dari langkah kecil, kita nyalakan perubahan dengan energi baru. Saatnya kita bersiap untuk menyongsong masa depan dengan semangat keberlanjutan. Rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana
Pesona Indonesia. Kau. Aku di bawah sini. Hah? Kau. Kau seharusnya menaruhku ke tempat yang seharusnya. Ngapain? Buang-buang waktu saja. Baiklah kalau itu maumu. Sepertinya kau harus diberi pelajaran. Ayo semuanya, kita beri manusia ini pelajaran. Luis, dia seru nih. Ayo ke sana, ayo. Ayo semuanya, ayo kita serang dia. Hah? Ayo serang dia. Tidak. Berani lagi kau buang sampah sembarangan? Awas kau akan kena akibatnya. Bang. Punya hati gak sih lu? Kalau selalu jadi korban mau keluar rumah gara-gara komenanmu. Gara-gara kamu dia sampai tertekan. Lihat, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak? Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Iya, Anda kembali lagi bersama kami pemirsa di Dialog Khusus masih dengan tema kita pada siang hari ini terkait dengan penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Pak Dandim, ini sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, ini saya kembali ingin membacakan pertanyaan dari pemirsa Senja TV. Ini ada dari Ibu Winda, Pak, di Jalan Sultan Hasanuddin, gitu, Pak. Sejauh ini bagaimana kontribusi TNI Angkatan Darat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan di masyarakat? Iya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang TNI, kita selain sebagai tugas pokok pertahanan, kita juga ada tugas-tugas tambahan. Jadi selain perang, kita juga fungsi tugas-tugas kemanusiaan. Jadi yang itu tadi kan pertanyaan dari, ini ada pertanyaan tentang kegiatan sosial ya. Iya. Justru kita sangat aktif di kegiatan sosial. Justru ada kejadian, kita bergerak paling pertama dan paling depan. Jadi misalnya ada bencana alam, ada kejadian yang luar biasa, kemarin contohnya di COVID atau mungkin ada kejadian banjir, kita selalu yang pertama dan yang paling depan. Itu walaupun mungkin itu tugas selain perang, tapi memang udah bagian dari tugas TNI, Mbak. Jadi di undang-undang yang lama pun ada, direvisi pun lebih dikembangkan lagi untuk tugas-tugas tambahan ini, Mbak. Tugas-tugas selain perang. Kemudian ini terakhir, Pak, ini dari Pak Jufri di Jalan Ultra Monginsidi, peran teknologi yang modern seperti apa, atau Pak, bagaimana peran teknologi modern dalam mendukung tugas TNI Angkatan Darat?
Ya, seperti kita ketahui bersama, perkembangan teknologi saat ini memang sangat luar biasa. Iya. Kita lihat di Ukraina, di Israel, itu kan. Jadi perkembangan teknologi sangat diperlukan untuk mendukung tugas pokok TNI. Tugas yang utama kan kita dalam sistem pertahanan. Jadi diperlukan alutsista yang canggih yang syarat dengan teknologi. Seperti saat ini kalau Armet kami sudah memiliki senjata Caesar dan Astros yang memiliki daya jangkau lebih dari 300 km. Kalau Arhanut ada senjata Mistral, kavaleri sudah punya tank Leopard, dan angkatan udara pun juga sudah dilengkapi dengan pesawat-pesawat tempur, dan udara itu sangat mendukung dalam tugas pertahanan TNI. Jadi teknologinya Teknologi, sudah beda dengan yang berapa puluh tahun kemarin. Tapi begitu Pak. Presiden sangat intens sekali dalam mengembangkan pertahanan, Mbak. Oke, Pak, terakhir mungkin Pak, sebagai Dandi begitu Pak, yang sudah sudah punya banyak pengalaman begitu Pak, mungkin ada saran-saran atau masukan yang ingin disampaikan kepada adik-adik kita ini Pak, yang ingin menjadi calon TNI Angkatan Darat. Untuk adik-adik generasi muda di wilayah dimanapun, khususnya di Sinjai ini ya, saya mengajak kepada adik-adik untuk mendharma baktikan kemampuannya sebagai prajurit TNI dimanapun bertugas nanti, ataupun nanti disiapkan fisiknya untuk menjadi prajurit TNI. Karena kesempatan sekarang semakin banyak, rekrutmen semakin diperluas lagi, itu saya berharap bisa dimanfaatkan oleh para generasi muda khususnya di Sinjai ini. Adik-adik dipersiapkan dari sekarang, fisiknya, kesehatannya, akademik, psikologi, untuk mengikuti rekrutmen yang sudah mungkin didaftarkan ini. Jadi kesempatan sangat banyak, bisa dimanfaatkan. Mungkin itu ya. Jadi ini. Harapannya tersendiri Pak, kalau untuk adik-adik kita yang ada di Sinjai sendiri? Harapannya semakin semangat. Nanti kalau memang ada, mungkin kita bisa menjadi mentor di Kodim, kita sangat siap. Jadi dibukakan kelas begitu Pak? Dibukakan kelas bisa. Makanya kalau harus diimbangi, mungkin kita semangat, para generasi muda harus lebih semangat. Betul. Jangan kalau kita semangat tapi yang di adik-adik kurang semangat, nanti nggak sinkron nanti kan. Iya. Tapi kalau ada pertanyaan terkait dengan pelatihan-pelatihan ini, boleh langsung ke Kodim Pak bertanya. Boleh, silakan. Nanti ini terbuka ya Pak? Terbuka, kita akan membuka pelatihan, dan nanti pada saat pendaftaran kita bukan bantu ngurus, tapi kita menyiapkan. Ini yang harus diperjelas Pak. Diperjelas, kita tidak mengurus, dan tidak ada ngurus-mengurus. Kita menyiapkan dari kesehatan, fisik tadi, kita akan mewadahi itu materi sesuai dengan materi tes yang akan diteskan nanti itu Mbak. Jadi disiapkan dari sekarang, jangan disia-siakan peluang yang sudah disiapkan oleh TNI AD ini. Pendampingan begitu Pak. Jadi paling tidak mereka sudah punya bekal sedikit begitu Pak. Pak Dedeng, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Studio Senja TV. Ini saya senang sekali loh Pak, ini berada ya. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung di layanan WhatsApp yang sudah kami sediakan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan Anda terjawab dengan baik oleh narasumber saya pada siang hari ini. Dan akhir kata, saya Nurlela Mustari mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.